sebelum saya lanjutkan editorial view, kita simak dulu informasi berikut ini. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan pemerintah sebelumnya telah menyiapkan 5 protokol untuk menangani wabah virus corona. 5 protokol tersebut terdiri dari protokol untuk menangani kesehatan, komunikasi, border control, transformasi umum, dan juga kemaritiman. Persoalan corona ini adalah persoalan kita bersama. Untuk itu saya mengatakan bahasa Jawa ini digeruduk, sama-sama bekerja sama. Nggak boleh saling menyalahkan, nggak elok lah dalam kondisi kemanusiaan seperti ini saling menyalahkan. Tapi bagaimana kalau ada kekurangan itu saling mengisi. Tentu nanti ini juga akan berkembang secara dinamis, akan kita perbaiki. Untuk itu perlu adanya feedback juga dari masyarakat. Oh ini perlu kekurangan ini, Pak Muldoko perlu diperbaiki ini. Oke, saya akan terima ya. Akan kaji lagi, kita perbaiki lagi. Harapannya adalah ini nanti juga akan menjadi referensi untuk kebutuhan-kebutuhan berikutnya. Ya, kita lanjutkan editorial view. Tadi rasanya semuanya hampir semua sepakat kalau kemudian pemerintah agak gagap di awal. Ketika ada kasus kemudian diumumkan, tapi justru yang terjadi akhirnya buntutnya adalah disinformasi kepada publik begitu ya. Mas Bambang melihat kalau soal kemudian panic buying yang sempat terjadi, meskipun tampaknya sekarang sudah mulai agak reda ya, sempat di awal-awal saja, itu apakah buntut dari buruknya komunikasi publik itu atau memang ini soal kepanikan warga saja secara spontan? Kalau terus terang kalau soal kepanikan saya anggap itu agak universal ya. Begitu ada pengumuman ada yang kena, saya kira hampir di semua tempat di seluruh dunia terjadi itu dalam bentuk-bentuk yang nggak beda jauh lah ya. Orang membeli itu ada kepanikan. Tapi kalau buat saya tuh justru sebaliknya ya, yang saya khawatir itu misalnya kalau saya bayangin lah Amerika negara yang begitu kuat dengan segala macam kemampuannya, dia tuh sangat serius ngadepin ancaman ini sehingga seorang wakil presiden menjadi komandan dari semua. Di kita tuh belum ada, seolah-olah ini seperti masalah kesehatan biasa aja gitu loh, nggak terasa. Kalau Pak JK, ya kalau Pak JK pasti udah langsung. Itu yang ditunjuk oleh Pak Jokowi adalah komandannya Pak JK itu mestinya. Yang sekarang ini nggak begitu ya Mas Bambang? Enggak, sekarang ini jadi kayak sektoral sendiri-sendiri gitu loh. Tapi kan leading sektornya sepertinya ada di Kemenkes sebetulnya kan? Loh justru itu, jadi ini seolah-olah cuma problem Kemenkes, ini kan bukan problem Kemenkes. Epidemi ini soal ketahanan nasional ini. Ini udah menyangkut mau Kementerian Pertahanan, mau untuk logistik, perdagangan, semua ini perindustrian kena, ekonomi semua ini. Ini bayangin loh, dengan corona ini jangan kaget ya kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia mungkin 4, sekian persen tahun ini gitu loh. Jadi ini krisis ini sebetulnya gitu loh. Tapi kalau kita lihat suasana di atas, seperti nggak ada krisis ini gitu loh. Menurut saya bukan pengen mereka panik, tapi ada cek gitu loh. Ya kalau kita lihat negara lain lah gitu kan, ada apa, wah ini serius, ini dampaknya bisa kemana-mana, maka kita harus lakukan langkah A, B, C dan komandannya siapa gitu kan. Di sini nggak ada, jadi seolah-olah ini kesehatan ya udah kesehatan. Oke, gitu. Mas Revo gimana? Punya pandangan yang sama atau ada hal yang berbeda? Persoalan bersama sebenarnya. Jadi ini memukul semua lini kita. Jadi misalnya nih ya, sekarang berapa persen pariwisata kita yang terpukul misalnya. Berapa banyak orang yang tidak datang ke tempat wisata. Padahal di tempat wisata itu banyak orang bergantung hidupnya kan. Rumah makan, operator misalnya operator diving, penginapan, rental mobil dan sebagainya. Ini turunnya gila-gilaan, cukup gila-gilaan. Saya mendengar informasi ya, memang harus dicek lagi, tapi bahan baku industri. Pariwisata di Sulawesi Utara misalnya yang menjadi tujuan dari ada penerbangan langsung dari Tiongkok kan, itu turun sampai 93%. Kabarnya seperti itu. Jadi cukup memukul. Nah, lini-lini semua kan harus terlibat. Siapa yang akan menjamin ketahanan pangan kita, misalnya pasokan, distribusi, siapa yang akan distribusi masker dan sebagainya. Ini kan membutuhkan banyak koordinasi. Sampai pada siapa yang harus bertanggung jawab untuk menenangkan masyarakat. Kominfo misalnya, bagaimana Kominfo harus melakukan kampanye-kampanye menenangkan. Apa yang harus kita lakukan. Selama ini kan kita melihat banyak poster-poster itu lebih banyak dilakukan oleh individu-individu, influencer-influencer di media sosial, atau warga, atau lembaga-lembaga non-pemerintah. Gitu. Seharusnya ini kan harus ada nih Kominfo proaktif memberikan entah itu dalam bentuk iklan layanan masyarakat, kampanye di media sosial, dan lain-lain. Jadi artinya sebenarnya ini persoalan bersama yang harus kita
keroyok bareng-bareng supaya epidemi ini tidak semakin melebar. Oke, baik. Baik, Bang Usman, ada pandangan yang lain atau begini deh, apakah Anda melihat juga perlu apa yang tadi disampaikan oleh Mas Bambang bahwa ini perlu satu orang begitu ya, satu komando untuk bisa menangani krisis ini begitu. Ya, tadi saya sampaikan andai wapresnya Pak JK, pasti Pak JK yang akan menjadi komandannya. Nah, kemudian bagaimana sekarang? Kalau kita lihat kasus ini kan melibatkan lintas sektoral. Kemenko PMK tidak cukup karena melibatkan Kemenlo yang tidak di bawah dia. Iya kan? Melibatkan Kominfo yang juga tidak di bawah dia. Nah, karena itu yang mestinya menjadi komandan siapa? KSP. Kepala Staf Kepresidenan karena dia lintas semua kementerian begitu loh. Mestinya seperti itu. Iya kan? Nah, ini kita belum melihat yang baru ditunjukkan jubir. Tapi belum ada komandannya siapa nih begitu. Kalau menurut saya dengan kondisi seperti ini, katakanlah Wapres punya tugas yang lain, maka Pak Muldoko ini yang mestinya. Karena dia membawahi pada dasarnya, mengkoordinasikan semua kementerian. Menko tidak cukup. Karena lintas sektoral tadi Kementerian Perdagangan, Kementerian apa itu kan di bawah Menko Perekonomian, Kementerian Pertanian juga seperti itu. Maka KSP mestinya yang menjadi komandan di sini begitu. Karena semua lini bisa terdampak dari isu corona ini, tidak hanya kemudian soal kesehatan tadi disampaikan oleh Mas Bambang begitu ya. Betul. Jadi misalnya Pak Muhadjir itu kan tidak membawahi perdagangan, dia hanya membawahi kebetulan Kementerian Kesehatan, dia bawahi, tapi Kemenlu kan tidak. Karena ini berhubungan dengan WHO, dengan negara-negara lain ketika ingin memulangkan misalkan ingin mengevakuasi. Nah, jadi saya kira kalau di dalam struktur pemerintahan kita itu kan keberadaan dari KSP adalah untuk itu, mengkoordinasikan seluruh kementerian begitu, yang tidak bisa dicakup oleh Menko begitu loh. Oke. Mas Bambang, apakah ini kemudian ketegasan seorang presiden atau apa sih untuk menyelesaikan menangani kasus ini? Atau pilihan lainnya ya presiden ambil alih komando. Oke. Dia bilang saya ambil alih, dan tiap minggu dia bikin pengumuman ini yang terjadi. Masyarakat akan merasa tenang dan akan merasa oh ini soal serius, presiden turun tangan sendiri, nah, kita mendukung aja gitu. Ada hal-hal seperti misalnya presiden membuat stimulus ekonomi misalnya dan lain sebagainya, itu bukankah itu suatu upaya juga untuk bisa mengantisipasi? Ya, tapi menurut saya kan agak unik ya, cuma saya tiba-tiba diskon. Ini kan aneh. Sedangkan Singapore Airlines aja dia menurunkan frekuensi penerbangannya gitu loh. Jadi bagaimana kita mengharapkan misalnya orang datang karena diskon, tapi dia nggak tahu di situ nanti kalau dia kena virus dia kemana, terus gimana protokolnya? Kan mestinya sebelum melakukan itu bilang dulu setiap daerah ini kami sudah ada sistem, kalau ada yang sakit langsung akan masuk situ, Anda nggak akan terlunta-lunta. Stimulus di bidang pariwisata itu juga harus hati-hati, saya setuju banget. Jadi stimulus untuk dalam negeri, ya misalnya begini, wisatawan domestik lah, karena kalau wisatawan asing yang kita berikan diskon itu nggak bisa begitu loh, justru berbahaya kan, kalau lepas kontrol misalnya lewat bagaimana kita, yang kemarin juga kan dari Jepang itu kan masuk tidak terdeteksi, walaupun mungkin ini memang virus coronanya sedang mengalami mutasi kan, 2 kali mutasi ini, mungkin waktu dia masuk tidak menunjukkan tanda-tanda begitu. Jadi saya kira ya memang protokol-protokol tadi itu mesti dilihat hati-hati, terutama dalam konteks diskon pariwisata, insentif buat pariwisata ini harus hati-hati. Oke, Mas Revo seperti apa dari Anda? Ya, memang sekarang ini siapa yang harus mengambil alih komando gitu. Apakah KSP, apa presiden langsung, atau presiden bisa aja mengeluarkan kepres siapa gitu yang menugaskan, entah BNPB atau siapalah. Tapi yang jelas harus ada yang bisa mengkoordinasi semua lini sektor ini. Gitu. Karena memang ini nggak bisa sendiri-sendiri. Misalnya begini, pendidikan terdampak atau tidak, itu kan juga pasti harus ini. Di Washington DC, di Washington DC sekarang setelah ada 11 kasus itu, akhirnya ditutup kan sekolahnya. Nah seperti itu. Berapa lama? Kemudian bagaimana dengan pameran-pameran yang sekarang ada? Itu kan banyak mengalami rescheduling kan. Nah itu kan pasti haruskah kita melihat sampai sejauh itu, Mas Revo, harusnya mengantisipasinya seperti itu. Karena kan sekarang larangan bepergian kan terjadi di banyak tempat. Protokol-protokolnya itu juga kita masih belum sepenuhnya mengerti loh. Bagaimana mensosialisasikan protokol ini. Oke lah sekarang setiap kepala daerah itu sudah mengeluarkan protokol.
Gubernur DKI misalnya, dia sudah ngomong bahwa kalau misalkan ada warga yang merasa dirinya terkena virus corona, dia menelpon. Jadi tidak perlu datang ke rumah sakit karena Nanti dijemput. dikhawatirkan, nanti dijemput. Iya. Tapi bagaimana dengan orang, Gubernur Jawa Barat juga mengatakan hal yang sama, tapi bagaimana dengan orang-orang yang misalnya saya tinggal di pinggiran Jakarta, Depok. Apakah harus nelpon ke Bandung? Apakah harus dibawa ke rumah sakit Hasan Sadikin misalnya? Atau rumah sakit yang menjadi rujukan di Bandung? Karena KTP saya KTP Depok. Bisa nggak kalau misalkan orang Depok itu dibawanya ke Jakarta? Protokol-protokol seperti itu kan masih banyak orang yang belum mengerti. Atau tinggal di Depok, kerja di Jakarta. Merasa sakitnya di Jakarta. Teleponnya siapa ya kan? Banyak yang harus disosialisasikan. Banyak ini faktor turunannya sebenarnya. Nah, bicara soal kepala daerah, apakah kemudian manuver atau langkah-langkah yang diambil oleh kepala daerah masing-masing ini kemudian menjadi satu hal yang cukup membantu atau justru membuat semakin publik semakin bingung karena begitu banyak tokoh yang bicara, atau betul kata Pak Mahfud MD bahwa ini justru dijadikan panggung politik oleh kepala daerah? Dibahas nanti. Usai jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi.